Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sulus Irianto, NPM 2011301, Prodi Manajemen, semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan tentang MRP, di mana MRP itu merupakan perencanaan kebutuhan barang dalam suatu proses produksi. Nah, di sini saya sudah ada soalnya di mana PT Apis membuat produk A dengan memerlukan bahan baku sebanyak 120 item pada minggu keempat dan 160 pada minggu keenam. Untuk membuat produk A, dibutuhkan bahan B1 dan bahan C1. Di sini ada beberapa item, yaitu item A, B, dan C. Dari item A itu persediaan awalnya itu sebesar 10 dan persediaan awalnya sebesar 10 dan akan menerima item sebesar 10 pada minggu ketiga dan 20 pada minggu kelima. Nah, kita langsung pada jawabannya. Di sini sebelum saya menjelaskan pembahasan soalnya, saya akan menjelaskan apa itu GR, di mana GR itu merupakan jumlah keseluruhan item yang diperlukan pada suatu periode. Sedangkan SR merupakan jumlah item yang akan diterima berdasarkan pesanan yang dibuat. Sedangkan OI itu merupakan persediaan akhir dalam suatu prodi. Sedangkan NR merupakan jumlah kebutuhan item yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan persediaan. Sedangkan PO merupakan jumlah item yang direncanakan untuk dipesan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di NR. Nah, kita langsung masuk ke produk A, di mana pada produk A itu memiliki persediaan sebesar 10. Jadi kita tulis 10 pada minggu ke-0. Mengapa pada minggu ke-0? Karena persediaan itu ditulis sebelum terjadinya proses produksi. Jadi kita tulis 10 pada minggu ke-0 dan pada minggu ke-1 sama, persediaan itu masih tetap 10. Pada minggu kedua persediaan masih tetap 10 dan pada minggu ketiga itu kita menerima item sebesar 10 pada minggu ketiga, jadi total persediaan kita itu sebesar 10, total persediaan kita itu sebesar 20 item yang ada di gudang. Nah, pada minggu keempat itu kita itu memerlukan bahan baku sebesar 120, jadi kita tulis 120 pada minggu keempat. Nah, sedangkan yang ada di gudang itu atau persediaan awal kita itu sebesar 100 item. Jadi kita harus memesan kekurangan persediaan itu sebesar 100. Nah, kita lihat itemnya itu pada produk A itu sama dengan 1. Jadi pemesanan kekurangan produk sebesar 100 item itu dilakukan pada minggu ketiga, itu 1 minggu sebelum proses produksi. Sedangkan pada minggu kelima itu kita jadi total persediaan kita itu sebesar 20. Pada minggu ke-6 kita memerlukan bahan baku sebesar 160 pada minggu ke-6. Jadi persediaan kita yang ada di gudang itu sebesar 20, jadi kekurangannya itu sebesar 140, di mana 160 dikurang persediaan yang ada di gudang, jadi kekurangannya itu 140. Nah, dan kita membuat pemesanan bahan baku sebesar 140 pada minggu kelima, dikarenakan lead time pada produk itu sama dengan 1, jadi diharuskan memesan kekurangan produk 1 minggu sebelum proses produksi, jadi 140. Nah, kita langsung ke produk B. Produk B itu merupakan lanjutan dari produk A. Di sini persediaan awal produk item B itu sebesar 100, jadi kita tulis 100 pada minggu ke-0 sebelum proses produksi, jadi kita tulis di minggu ke-0. Sedangkan minggu pertama itu masih tetap 100, minggu kedua itu masih tetap persediaan itu sebesar 100. Turunkan 100 PO pada produk A,
ke GR pada produk B dikarenakan produk A itu bagian dari produk B. Jadi pada minggu ketiga itu kita menerima item sebesar 20. Jadi 100 dikurang 100, persediaan itu sebenarnya 0, namun ada item yang masuk sebesar 20, jadi total persediaan yang ada di gudang sama dengan 20 pada minggu ketiga. Nah, pada minggu keempat itu tetap sama dengan 20. Nah, pada minggu kelima itu kita menerima persediaan sebesar 40 item, dan GR pada produk A PO pada produk A kita turunkan ke GR produk B. Jadi 140 dikurang persediaan yang ada di gudang ditambah 40, ya, maka kita kekurangan produk sebesar 80 item. Nah, kita kekurangan produk sebesar 80 item, jadi kita membuat pesanan sebesar dikarenakan lag time pada produk A itu 1 sama dengan 1. Nah, kita langsung ke produk C, di mana produk C persediaan pada produk C itu sebesar 0. Kita persediaan awalnya itu sebesar 0. Nah, pada minggu pertama itu kita sebesar 100, jadi persediaan yang di gudang itu sama dengan 100. Pada minggu kedua itu sama, pada minggu kedua itu sama, persediaan tetap sama dengan 100. Nah, pada minggu ketiga itu kita menerima item sebesar 100, dan GR dari PO produk A itu kita turunkan sama dengan 100. Jadi 100 dikurang 200 sama dengan 100. Jadi persediaan yang ada di gudang itu masih tetap 100. Dan produk pada minggu keempat itu persediaan itu masih tetap 100. Dan pada minggu kelima ini 140 ini kita ambil dari produk A. PO dari produk A dikarenakan produk A bagian dari produk C itu bagian dari produk A. Jadi 100 ini, jadi kita memiliki persediaan 100 dan memerlukan bahan baku 140 pada minggu kelima. Jadi kita kekurangan 40 item. Jadi kita tulis PO-nya itu pada minggu ketiga dikarenakan produk C itu memiliki lifetime sama dengan 2. Jadi kita memesan suatu kekurangan produk pada minggu ketiga 2 minggu sebelum proses produksi. Nah, itulah pembahasan materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian kata dari saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.